Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Ahmad Fadilah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas A dengan NIM 123200117. Saya ingin menjawab soal UAS untuk manajemen pengetahuan, di mana soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan, knowledge management, dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam, serta pendapat pribadi tentang tantangan penerapannya di lembaga keagamaan seperti pendidikan Islam. Nah, jadi pengertian dari manajemen pengetahuan itu sendiri adalah merupakan proses sistematis dalam mengelola aset pengetahuan organisasi agar dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi konsep ini itu mencakup pengetahuan penting yang bisa diakses, dibagikan, dan digunakan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi KM ini tidak hanya berkaitannya dengan pengelolaan informasi eksplisit yang terdokumentasi, tetapi juga pengetahuan tacit yang tersimpan dalam pengalaman dan juga keahlian dari individu sendiri. Nah, kenapa sih manajemen pengetahuan itu penting dalam pendidikan Islam? Yang pertama itu bisa mewariskan ilmu Islam seperti tafsir, hadis, dan fikih. Jadi KM itu membantu mengarsipkan dan juga membukukan gitu ya. Jadi mengarsipkan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang sistematis dan juga bisa diakses. Terus juga meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran, di mana guru-guru itu bisa saling berbagi bahan ajar, pengalaman, dan juga metode pembelajaran yang efektif. Terus juga bisa mendorong efisiensi dan inovasi lembaga. Jadi ini penting agar lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertahan tapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Terus menurut saya tantangan dalam penerapan manajemen pengetahuan di lembaga Islam, di lembaga pendidikan Islam, itu bukan karena mereka itu nggak punya pengetahuan, tetapi juga belum ada kebiasaan untuk mendokumentasikan dan membagikan secara sistematis. Jadi banyak guru ataupun dosen dan juga para pengajar mungkin di lembaga Islam seperti pesantren, terus juga sekolah negeri Islam, yang sebenarnya guru-gurunya tuh sangat luar biasa ya keilmuannya, tapi masih belum terbiasa untuk menulis dan menyimpan materi ajarnya di tempat yang bisa diakses ulang. Nah, terus juga ada dari sisi budaya organisasi yang masih sangat tradisional. Kenapa? Karena di beberapa lembaga berbagi pengetahuan kadang dianggap belum penting atau malah jadi hal yang tabu gitu, karena dianggap jadi pamer ataupun seperti kayak so pintar dan lainnya gitu. Jadi ini membuat knowledge sharing jadi minim, padahal di bagian tersebut adalah bagian penting dalam knowledge management. Terus ada tantangan literasi digital. Jadi semakin banyak juga lembaga Islam yang harus melek dengan teknologi. Jadi faktanya, tapi guru-guru itu atau pengelola itu masih belum familiar dengan namanya tools manajemen pengetahuan. Seperti yang kita kenal itu sekarang tuh ada Google Drive, terus ada Moodle atau LMS sederhana, atau yang kita sering pakai itu ada Salam, terus ada e-learning dan juga lainnya gitu. Jadi menurut saya yang terakhir itu tantangan yang harus dimiliki oleh pemimpin lembaga, yaitu kesadaran pimpinan lembaga. Kenapa? Ini juga menentukan kalau pemimpin gak punya visi soal pentingnya dokumentasi dan ahli pengetahuan yang sistematis, ya sistem KM ini gak akan jalan gitu. Jadi maka edukasi dan pelatihan ke pemangku kebijakan juga menjadi kunci awal. Nah, yang kedua itu adalah jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikan contoh nyata di dunia pesantren, masjid, ataupun organisasi keislaman. Nah, diawali dengan pengertian, di mana tacit knowledge itu sendiri adalah pengetahuan yang tersimpan dalam kepala seseorang. Jadi biasanya adalah hasil dari pengalaman pribadi, intuisi, ataupun keterampilan yang sulit dijelaskan secara tertulis. Jadi tacit itu seringkali tidak disadari keberadaannya dan hanya bisa dipahami
lewat praktik langsung ataupun interaksi sosial. Nah, terus eksplisit itu adalah pengetahuan yang sudah tersusun dan terdokumentasi, di mana seperti buku, catatan, video, artikel, dokumentasi lainnya gitu. Nah, pengetahuan eksplisit ini itu mudah disimpan, ditransfer, dan juga dipelajari oleh orang lain. Nah, contoh dari tasit eksplisit di dunia lingkungan pesantren, masjid, dan juga lingkungan dari organisasi Islam, di mana dalam tacit knowledge di pesantren itu contohnya itu seperti seorang kiai itu mempunyai ciri khas dalam menasihati santri-santrinya gitu, yang biar santri-santrinya tuh semangat dalam belajar dengan pendekatan yang lembut dan juga penuh hikmah. Tapi gak pernah gitu ditulis atau diajarkan secara eksplisit seperti itu. Jadi itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang. Terus kalau yang di masjid itu contohnya itu seperti ustadz yang atau imam yang menyampaikan khutbah dengan gaya yang sangat menyentuh hati. Tetapi teknik itu dia dapat itu dari pengalaman bertahun-tahun, jadi bukan dari buku yang dia pelajari, tapi juga dari pengalaman-pengalaman yang dia sudah pernah alami. Terus kalau yang di dalam suatu organisasi Islam itu misalkan ada seorang pengurus yang bisa mengelola konflik antar anggotanya dengan pendekatan yang kultural atau lokal, yang dimana hal ini sulit diajarkan lewat teori. Terus kalau yang explicit knowledge di dalam dunia pesantren itu seperti adanya buku-buku seperti kitab kuning, terus yang mungkin kita tahu itu ada tafsir Jalalain, terus ada Fathul Qorib dan lain-lainnya yang jadi referensi utama dalam pembelajaran pesantren. Terus juga kalau di masjid itu kan biasanya ada tata tertib, ada SOP dalam melakukan apapun. Terus juga misalkan pengelolaan zakat seperti apa di masjid dan juga lainnya. Terus kalau yang di organisasi Islam itu misalkan contoh eksplisitnya itu dokumentasi program Ramadan tahunan yang ditulis rapih dan dibuat laporan dalam kegiatan organisasinya gitu. Jadi sudah tersusun dengan rapi setiap programnya, setiap hasilnya seperti itu. Jadi tacit knowledge itu adalah ilmu yang hidup di dalam manusia. Terus kalau yang explicit knowledge itu adalah ilmu yang hidup di dalam buku atau dokumentasi. Jadi keduanya itu sama-sama penting, dan dalam konteks pendidikan Islam atau organisasi keislaman tantangannya adalah bagaimana mengubah tacit knowledge menjadi eksplisit gitu, biar nggak hilang dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Seperti itu untuk yang nomor 2. Yang nomor 3 itu bagaimana proses knowledge sharing itu dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Kaitkan dengan akhlak kerja, terus kepercayaan, dan juga budaya kolegial. Jadi dalam pengertiannya, knowledge sharing itu adalah pengetahuan yang dibagi-bagi. Jadi pada dasarnya kegiatan di mana orang-orang dalam organisasi itu saling berbagi apa yang mereka tahu. Jadi knowledge sharing itu adalah budaya yang melibatkan interaksi sosial di mana karyawan itu bertukar pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan melalui seluruh departemen ataupun organisasi. Sedangkan berbagi pengetahuan merupakan pertukaran pengetahuan antar individu di dalam sebuah organisasi. Jadi sederhananya kalau knowledge sharing itu seperti ketika kita berbagi tips atau pengalaman dan juga cara kerja yang sudah terbukti berhasil gitu di depan teman-teman kita gitu. Terus yang selanjutnya itu bagaimana membangun knowledge sharing itu dalam organisasi yang berbasis nilai-nilai Islam. Jadi ada 3 kan yang tadi, ada akhlak kerja, kepercayaan, dan juga budaya kolegial, di mana dalam Islam akhlak kerja yang baik adalah dasar dari semua aktivitas termasuk
berbagi pengetahuan. Jadi ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, dia akan ikhlas berbagi ilmu tanpa mengharapkan imbalan ataupun takut tersaingi. Jadi akhlak seperti jujur, amanah, sabar, atau tawadu juga membuat seseorang lebih mudah untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Terus kalau yang kepercayaan, jadi yang percaya itu membangun kepercayaan merupakan dasar dari setiap hubungan yang berhasil gitu. Jadi baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Dalam konteks knowledge sharing ini kepercayaan sangat penting gitu, karena tanpa kepercayaan orang akan enggan gitu berbagi pengetahuan dengan mereka. Nah, terus juga ada yang dari budaya kolegial, di mana budaya kolegial dalam Islam ini tercermin dalam konsep ukhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau tolong menolong. Jadi ini bukan hanya sekedar kerjasama profesional, tapi rasa saling peduli dan memiliki tanggung jawab bersama untuk kesuksesan organisasi. Nah, dalam budaya kolegial yang kuat ini, knowledge sharing itu bukan dilihat dari seberapa beban tambahan, tetapi sebagai kebiasaan alami seperti keluarga. Terus ketika suatu anggota itu udah tahu sesuatu yang bermanfaat, dia akan langsung berbagi kepada anggota keluarga lainnya. Begitu juga dalam organisasi dan juga budaya kolegial yang baik. Terus implementasi praktis itu dalam knowledge management, untuk membangun knowledge sharing berbasis nilai Islam, organisasi bisa melakukan beberapa hal praktis. Pertama, menciptakan forum-forum informal seperti sharing session ataupun yang lainnya gitu. Mungkin setelah sholat atau setelah kegiatan ada sharing session gitu. Terus yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem reward atau recognition, di mana orang yang aktif berbagi pengetahuan dapat apresiasi khusus gitu. Terus ketiga, membangun mentoring system, yang dimana mentoring system ini yang mengajarkan senior untuk membimbing junior dengan semangat lillahi ta'ala. Jadi yang terpenting adalah menciptakan lingkungan di mana berbagi pengetahuan dapat dilihat sebagai ibadah dan juga investasi akhirat, bukan hanya strategi bisnis semata. Jadi ketika mindset itu udah tertanam, knowledge sharing itu akan berjalan dengan sendirinya karena didorong oleh motivasi spiritual yang kuat dan berkelanjutan seperti itu.